Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadariyu was-Safariyu bab nerangno surat-surat utawi ayat-ayat utawi dawuh Allah Ta'ala sing bangsa diturunno ning dalem pas Rasulullah teng dalem was-Safariyu lan bangsa ayat sing diturunno pas Rasulullah tindak. Wal hadariyu utawi ayat-ayat sing diturunno bangsa ning dalem iku ma perkara nazala kang tumurun apa ma fil hadari ing dalam Muhammad was-Safariyu iku ma nazala fis safar iku ma perkara nazala kang turun apa ma fis safar ing dalam donga. Wa amma safariyu anapun tawi ayat-ayat utawi dawuh-dawuh Allah Ta'ala sing bangsa tindakan iku falahu amsilatun mongko tetap kedue safari amsilatun te pira-pira contoh minha iku setengah saing amsila ayatut tayammum te ayat tayammum allati kang silai latifi suratil Maidah ing dalam surat Maidah. Awaluha kang utawi kawitane surat iku utawi awaluha te kawitane ayat tayammum ku ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Fa inna hadil ayatu nazalat tumurun apa hadil ayat fi mahallin ing dalam siji tempat. Isama kang den arane apa mahal bidatil jaisi kelawan tempat datil jaisi. Waya tidatul jesi waro adil khulaifati ono ing gurine kawasan dil khulaifah wakila bil beda waya te beda iku bil beda ono ing daerah beda waya te beda iku tali nyanding apa beda dal khulaifah ing dal khulaifah bil qurbi klan parek minal Madinah sange Madinah min tori iki Makkah terhitung sangka dalan Mekah. Wa min halaniku setengah sange amsila suratul Fath utai surat Fatah nazalat tumurun apa suratul Fathi fi sya'nil Hudaybiyah ing dalam tingkae utawa sejarahe sulhul Hudaybiyah fi qira'il ghamim ing dalam kawasan qira'il ghamim. Wadin yaiku nama jurang, nama lembah benahu kang iku tetep ing dalam antarane al-wadi wa bainal Madinah nahumi adin sepadane 100 wasabina lan 70 apane melan mailing. Wa bainahu lan iku tetep ing dalam antarane qira'il ghamim wa baina Makkah nahu salasina melan te sepadane 30 mil. Wa min usfana lan terhitung sange usfan ilaihi ilal wadi salah satu amjalin te telu pira-pira mil. Telu pira-pira mil nama-nama mil sing saniki. Wa amsilatul hadari utai contone pira-pira ayat sing diturunno ning dalem kasiratun iku akeh. Li kaunihi krana sak temne al hadari iku ala asla sing asal. Mulane fala yahtaju mongko ora butuh apa al hadari ila tamsilen maring contoh liwuduhihi krana jelase al-hadari al-laili wan nahari wasayfi wasyita'i ayat sing diturunno ning malem ning siang ning wektu napa ketiga wasyita'i lan wektu napa rendeng wayang kasimulan kabagi apa nuzulul Qur'an indone kelamane bi tibari zamane klan ngitung zaman kabagi lailien maring ayat bangsa bengi wan nahari lan bangsa rina wasofiyan bangsa ketiga wasyita'i lan bangsa rendeng. Wa amsilatun nahari utai pira-pira contone bangsa rina iku kasiratun akeh li'annahu li'annan nahari wa al-aslu sing asal. Wa amal laili wa anapun te sing bangsa bengi famin amsilatihi mongko iku setengah sange amsilatul laili ayatu tahwilil qiblati utai ayat mindah kiblat. Wa min amsilati sofi lan iku setengah sange contone ayat sing diturunno wektu ketiga ayatul kalalah te ayat kalalah wa ya qaulu ta'ala yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhirha temaka maring akhir ayat. Wasamma halandarani ha ing hadil ayat sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi ndarani bi ayati sayfi lan ayat ketiga kama kadene perkara sahabat kang tetep ma fi sahih muslimin ing dalam sahih musliman Umar radhiyallahu anhu. Wa min amsilati syita'i qaulu ta'ala fi suratin nur innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum ila akhiril asyri ayat temeka maring 10 ayat. Fa minas sahihi mongko tetep ing dalam hadis sahih Aisyah sing Aisyah radhiyallahu anha annaha saat temne hadil ayat nazalat tumurun apa hadil ayat fi yaumin ing dalam dina syatin kang banget rendenge atau banget dingine. Pun iki kula terangaken ya. Bismillahirrahmanirrahim dados kula bolak-balik matur kitab niki niku namine Zubdatul Itqan apa? Zubdatul Itqan niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun wastani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab niki niku materi dasare kitab niki Itqan sing kula beton. Napa kitab napa? Itqan karangane Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhoh napa? Potensi
mansukhah kecuali kalam khobar ya, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, napa? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi karena pagi saya bilang, "Cung aku tukokno pecel." Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cung ganti rawon misalnya. Karena sifatnya perintah apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah agamamu agamaku, agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ketika Rasulullah di Madinah itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan. Tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut kital. Kital itu saling perang. Karena kital itu dari masdar musyarakah ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan itu. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa nopo nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi ya. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi kowe nyetak bojo ngenteni dicereweti. Ojo ujuk-ujuk nyentak dhisik ben wedi mumpung rung diamuk. Wis karuan ra ngekeki blonjo esuk-esuk nyentak. Ayo pe ngomong apa? Oh yo sarap duduk wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nak kono wis ngamuk, lah kowe oleh nyerang. Tapi biasanya wis down sih. Biasanya wis diamuk setengah jam wis down. Sak jam stroke wis. Tuh kalau kata Mbah Mun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru mari sugih. Tapi santri-santri yang di belakang bilang, gak mari sugih Mbah, mari stroke. Jadi karena ilmu tentang itu gak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau menganalisis perempuan tuh nggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan tuh nggak jelas, itu nggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbah Hamid Bedowi itu, acara haulnya Mbah Hamid. Tapi ya nggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, nak sing ngundang istibatal ya demen kecewa biasanya. Pokoknya saya itu hanya mau pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di banner itu. Kayak artis. Keribetan itu. Ya kayak seperti ini aja lah, ngaji sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu membantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi di Quran ada ayat surat jadi surat Mujadilah, tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah
qaulallati tujadiluka. Dadi allati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari itu di nahwu itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari zamannya hal dan istiqbal, itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu, paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti daribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a, teman-teman midanget sapa Allah qaulallati ing pengucapane wong wedok silailati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati. Watastaki lan nglaporno sapa wong wedok, nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho nih. Ora trimo kiai Nabi itu dilaporno. Jenenge wong wedok menawa trimo bojo enteng. Nabi wae dilaporno. Jadi wong wedok Nabi wae dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu ta'awu yasma'u krungu sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Itu perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa? Konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawarah. Muhawaratul lughat al-Injlisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Segamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran musom-som wedok. Jadi khaulah iku wahyu. Pokoke ceritane kudu wahyu, gak oleh cerita elek. Khaulah iku wahyu. Mbah Barkhat, mbah Barbiye mulai iku pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab iku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ngono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab itu mangane daging. Terus ning hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'ajabatu ajizatuha. Nah, bermaknane ya fa'ajabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha wis bermaknane dhewe ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatuha. Wis jorok iki, jorok niki. Iki murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wis elek banget. Akhirnya jaluk, sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang ngerjaluk ra dikeki iku ya ngamuk, iku wis kunane kuno. Tapi nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenan karena ya tadi sahabate mesti rapati tenan. Wis akhirnya ngamuk. Terus wong Arab itu ngamuk tertinggi itu muni anti aliyya kadzuhri ummi, kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzam. Dzam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni, "Dek, kowe kaya ibu." Itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu, maknanya selawas-lawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk tor, kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan. Saya jajal jenggote kangali cekel. Wes dianggap murid ra duwe. Sebenarnya wong Arab itu lucu. Berarti padha jenggotene cekel-cekelan wah. Kebayang enggak cara wong Jawa? Wong Arab ku nak seneng wong, lu sirahe dicekel cek diwambung mbombonan. Nanti kula delok ora mentah lho. Lha kula nate kalian Mbah Mun teng Medina. Karena Mbah Mun orang alim alama dan beliau muammar sepuh, ada orang Arab seneng kalian ya. Ya dicekel cek terus diwambung iki. Sing wong Jawa gak siap. Enak ya sewate.
Tawakal cek terus di. Enggak dicukup. Wis suruwe Pak wong Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah ka zuhri ummi, kamu sudah berposisi kayak ibu fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikumpul. Setelah itu getun deh. Waduh, bojo ayune ngene kok. Tak zihar. Zihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor ning Kanjeng Nabi. Sing lanang tok sing lapor. Kata Rasulullah, ndak ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan zihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman zilatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jenis wong lanang kan nurut. Ngulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing wedok gak terima, enggak. Aku dhewe sing matur Nabi. Puarani Kanjeng Nabi. Puarani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi zihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi wong wedok mulai dhisik jorok. Nabi, jenengan roh bojo kula. Yo ngerti dari Nabi, yo ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus ayat hatta idza akala syababi terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wayu kinyis-kinyis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat. Kula golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun isih ayu, tapi meskipun isih ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut babon. Jenenge wong lanang duda iku mesti katut babon. Nak tarumat kula anak kula kelaparan, wong kula rondo wong wedok. Jadi enggak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi lho dikonokno iku Nabi. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku iku nabi ngenteni wahyu. Wis pokoke ngono. Pokoke ampun putusno tolak riyen. Tak tinggal mulai sakniki. Pikir-pikir mulai. Iki jenenge wong wedok. Sekondang tenan kowe. Mulane ning sorane ora ana surat rijal, ana surat apa? Nisa. Dadi juara kowe. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nak Rasulullah iku nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng iku kadang dadi dalailul ijaz. Dalil mukjizati Quran, dalil kenabiane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah namanya. Khawlah perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu ndak pati dengar. Kok mau alamat-alamat ana wedok nglabrak Kanjeng Nabi ngono tok kenangan Aisyah. Sapa wani nglabrak? Terus bakas sopo terus nggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar nggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu teranan. Ini tak ijazahi wong wedok-wedok sing judes. Nak wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus sholat. Kan mau wis suci bakasane. Tapi iki sholat tenan, mau nggo sholat bar suci iki sholat tenan. Sholat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandhani hukum niku. Hukum niku kan ngerubah. Piye? Pangeran. Iku apike watas taki ilang. Lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang ku gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure. Lah iki sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas taki ilang. Jadi gak lapor sopo-sopo, lapor pangeran. Ya Allah, hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandhani, kayak wahyu terkini. Nak hukum itu tidak seperti itu. Mohon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran itu, terus pangeran nurono ayat itu wallahu yasma'u tahawurakuma. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar mendeng. Jadi wong wedok nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kot itu banget oleh ngrespon. Dadi ngomelan aku kowe bojomu ngamuk iku mbok respon niru pangeran.
Nah pangeran betah wong la tadurruhu maksiatun wala tanfa'uhu ta'atun. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharate. Tapi nek kowe bertahan, iso kena ompreng. Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenan ning pangeran. Pas dekne sujud, Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sak terus. Nangis cawe wedok mau ditimbali Kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti tolak. Tambah nangis cawe itu jenengan lu nabi tenan padahal kula lapure ning kamar jenengan krungu. Mergo akhirnya itu sono ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati in ummahatuhum illallahi waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mulane saiki umat ya sing statusan niku perkarane. Pangeran nganggo hukum napa? Status. Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar kayak hambani kabeh sesuai. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem loh, nak ora iso kena rancangan KUHP. Penjara. Penjara. So ben itu mesti sing bojone ayu sing akeh di penjara iku. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan ya. Oh ya wis. Dadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Dan ini kok nak di sidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya di sidang bojomu elek merongot. Pertanyaannya hakim, ngono wae kok ora betah. Kan elek gitu. Kan gak pantas banget. Oh isin lho cara sidang ngono. Bojone wae elek. Bareng di sidang. Orang ngono mesti pertanyaan, wong ngono kok ora kuat ngempet kan ngono. Tapi nak wahyu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoke pantes. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatuhum illallahi waladina. Mulane kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, saya ulang lagi, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status hukum. Hati-hati, awas kena salah, ngerokok kena sekali salah. Sebab itu Allah oleh ngendikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dijak hubungan intim. Ini kan enggak nyambung. Ya darani misalnya Hamdani semuanya ini Gus Bak iku muridku, yo stres wong ngomong ngono. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak bener. Paham ya? Misalnya kue turunan Tunggul Ametung terus ngerasa oleh mulya timbang Habib kan ora bener wong tok Tunggul Ametung kok ape saingan nasab sing tok Rasulullah kan wis ora bener. Sesuatu yang enggak bener itu enggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu nggak perlu didengar.
Mulane nek ana mubalek atau ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa, ngajine ning ndi? Wong sorope ra iso ape fatwa iku piye? Mondoke iku ning ndi? Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mletene ra karuan. Ngono kudu ditakokno kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus kan. Nek ra mlete dibarno, tapi nek mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, nak sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya gimana rasido kiamat. Sampai kulo sering tak SMS, konco-konco kulo sing kiai. Gus ngenteni kiamat teng pundi. Terus nanggene lho nang omahku mek ngopi ya. Kiamat kok ngono sing wedi yo akeh perkarane apa napa? Kiamat 2000 piro iki? 12. Nah, rencana aku ben sesuk. Wong ora melok gawe kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil lho sing nggo trompet ngalor kidul. Kowe ora ngerti kok. Padahal dia ini kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku era. Nah, artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu enggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu enggak detail, itu enggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaidi Dahlan sampai Syekh Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan. Iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kowe. Nek Quran ono kok ayat piro mbah lali pokoke ono. Lah ngono kok dadi mufassir piye? Juga lihat bantah-bantahan Basul Masail. Pokoke ono kitabe. Lah yo kitab apa? Jenenge wae lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik ayat iki turun pas Nabi tindak, turunnya pas bengi, pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu kemungkinan salah itu kecil. Jadi dapat dibakas. Al-Khadori wasafari. Cara kowe kan gunane apa dibakas ning omah mbek wis ra bakat ngalim, ning teke wis elek. Sajane kan iso ditebak misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apan? Setengah tahun sangka kawin ini alamat umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak wis sering tukaran mbek bojo sering jok piro bar 10 tahun. Normal iku. Dijak melarat 10 tahun wis bosen. Dadi pancen wis wayahe brontak. Kan orang kan bisa diukur ngamuke kapan. Misalnya aku bertukaran mbek bojo Gus. Lah kawin perang dino seminggu. Wah, salamat. Al bidayah lahian nihaya wong kawitan umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak bar 10 tahun itu kesunatan cara kuwi. Sing kuat dijak melarat 10 tahun iso. Nak kuat ya bojomu kelainan, wis kelainan. Dadi iso diukur, tunggale nyai. Nyai semangat. Iku mesti nyai pertama setahun rong tahun. Nunggu wis suwi mesti wis biasa. Perkara wis bosen, semua keinginannya agak kesampaian. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh. Bareng puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendo. Jebule padha wae. Nek semangat pertama mesti semangat. Nah takon imam masjid itu semangatnya mau pirang bulan boleh. Buang den istiqomah jamaah jebule reaksinya tetap soft awal tok. Tambah istiqomah tetap aja soft awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, tak rewangi ngene yo. Reaksi publik ya pancet, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Iku sing bener, mulai bener ya iku.
Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa, orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran, ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah mbek pangeran didawi la'allaka baqiun nafsak. Muhammad kowe aja terlalu iku menggebu-gebu oleh dakwah. Mergo untuk iman ora iku wis iku urusanku. Sementing kowe dakwah standar kowe. Aja sampai baqiun nafsak rusak awakmu dhewe. Tapi nak kanggo kiai pemula enggak baik niru saya. Saya itu terlalu rileks. Kiai semula CN semangat ben duwe status mong. Nah, kalau kan statusnya saman lah. Semangat terus semangat terus mohon aman lah pokoknya. Jadi akhirnya pangeran sakit kanjeng Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjukno Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baghiun nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsa. Nabi hampir tarodda anil jibal. Sampai pernah berencana cuek lah. Terus sampai Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa 'alaika hudahum walakinna wa yahdi may yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap laisa 'alaika hudahum, itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Kados kula ngene ngaji-ngaji wae. Ada muni ngene, aku pengen ngaji ning Damaran terus tak ulang alim kabeh, demen setruk nek dene yakin. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham piro? Ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, supaya ngaji, silaturahim, guyon bareng, bar mulai, bar terus. Wah mesti ngarah kecewa. Mau takut uang ngaji Gus Pak, ya ngaji. Piye keterangan wis pokoke apik. Baleni ra iso iki lho rekamane. Ayo kelakuanmu ngono to, kira-kira. Jawab. Ayo jajal tanpa rekaman baleni. Nak ra ngelantur. Lalu misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa tak? Lah bojo yang ngono tak wari. Ana wong kepengen bojone sholihan, riman, ra bantah. Demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah mun ora mbok. Sokoke ditarget bojo iku penting wedok nak salat madhep ngulon. Ya wis kok. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula es kiai, bojo kula yo ning. Ya aku narjetno bojo pokoke urip, salat, seneng. Dadi ora usah bayangno teko lunga disambut, terus digodhogno banyu nggo teh, mbok disiramno ya. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Pokoke angger teko takoki, jek urip, Dik. Alhamdulillah bojoku isek urip. Misale kok minggat mulai, Mas aku semula nang wong tuaku. Melok kowe yo melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah Dik ge cerdas. Tahu sing pantes dieloki. Jan cara hukum melok wong fakir iku kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepintaran. Tanggapi secara ilmiah. Kok ngergoni wong lanang ujug-ujug mulai ndak ini? Kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok wong fakir ora enak. Melok wong tua sing sugih iku enak. Berarti bojo pinter ta goblok? Pinter. Jadi sing syukur ya. Alhamdulillah Dek kok pinter. Kowe genane melok aku fakir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok gobloke ngono. Jadi jek mulai iki. Lah misale ki dirafak. Wis Mas tak rafakno Mas, aku pegat Mas ngene-ngene. Ya ngomongi ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Ya piye meneh. Tapi iku kan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Terangno. Mengejar barang ra mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo jawab ngene, fakirmu wis mesti. Sugihmu ke depan ora mesti. Nak adu al yakin la yuzalu bisak. Baru saiki malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu bisak. Semalah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam untuk wahyu itu roh nita ini. Mulanya Aisyah radhiyallahu anha itu ngerti banget Nabi nantok wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan ya, Sufyan al-Mu'attal itu Nabi itu fiyaumin syatin di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju.
Umumnya wong musim dingin kan mboten keringetan Kang Ali. Umumnya wong musim dingin mboten apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqon kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah itu kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat piro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodoh kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana coba? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, dia murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Itu lagi lolos. Saiki ora, wong bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kenapa ngaji sing untuk barokah. Semangkone kok nguri ora paham. Mau kenangane ngajine rame, wis ngono tok. Mbak Kasapo mbah kok nguri rapati krungu. Padahal umpama ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu tuh ora paham ora iso. Mau dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Maca muwatta sik disinaoni sik lagi ngaji Imam Malik. Terus sik dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ngene. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane ngeten. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis la tukharrikut toiro atau atiron la tukharriku at-toiro min wakanatiha. Sebagian riwayat min makin natiha. Manuk itu aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasyaum. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarak baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah, alamat elek ra sida lunga. Padahal sing mesti kan ceceke hati-hati, iku sing mesti nganti. Tapi wong Jawa nafsire kan cecek ceblok, iku berarti celaka ya. Sing celaka ceceke ta wong sing ngape lunga. Tapi cara Jawa ora ya. Ngape lunga ana cecek ceblok gak sido jare alamat apes. Padahal cecek tiba sing mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Ane latihan uji apa? Uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Lah Rasulullah itu melarang itu. Makanya terus ngendikan la tuharrikut tayra min makin nadiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Aba Abdillah qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Cara sing ditakoki kowe, aja geman ya manuk mbok obah-obahno. Kurang pegawean tas pundi. Karena uteke wis ora sambung.
Ya cung jogeman manuk ning kurungan mbok obah-obahan to. Mesti jawab sampean, kurang pegawaian tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan burung. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya no inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulane diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Kontrol terus nanya. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari Hadori, Safari, Laili, Nahari, Saifi, Sitai dengan otoritas seperti itu maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena detail. Jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini, awas rungokno, awas sekali salah setengah kafir. Mesti kafir swasta, bukan kafir tenan. Nggak, coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wes akang alillah alhamdulillah. Ittaqu waha. Kena makna nih coba. Ndak jawab saja. Ittaqu wedya sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku mbek Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan. Sama istri serius. Wis takut ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyuwun sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo mriki, foto mriki. Foto niki sami. Saudara antum ini. Saya ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hujron dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu saat terusnya itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek uripku. Bareng ngrasa entek uripe terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di tiang masjid, dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Nah, tapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayyah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional.
Makanya ulama itu kalau ngendikan lafadz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal. Nak kira atau krungu ya kebangetan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wassalat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'aun. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya Kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas Kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini, Inna Allaha saat temennya Allah Ta'ala yusolli misalnya, maca sholawat sopo Allah. Masa maca ni sholawat Allah mending ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Loh Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham nggih? Tentu redaksine Allah ya usolli ala Muhammad. Saya menambahkan rahmat kepada, ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikati istighfarun. Ketika seorang malaikat disebut membaca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak ndongakno Kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok ndongakno wong sing jelas. Ya demen diguyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan sakit ini nak ora bahaya kafir iku. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat khadoriyah, safariyah, lailiyah, nahariyah. Sehingga detail. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufassir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes doktor tafsir itu ada satu kata, sak kalimat, ora sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bojone didelok. Orang ketok ijek oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok ijek oleh. Mangan ya gitu, mangan tengan mangan nginceng neh. Oh orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi gak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu, dilapuri wong salah paham mau do masang apa? Benang. Menurut santri sing nakal benangnya cilik benang ketok-ketok. Nak benangnya gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko, orang ngono maksudnya umatmu salah paham. Iki aja ana sak kata surung tak turunno minal fajr. Jadi minal fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Jadi Jibril kok langit medun ning bumi, iku mau nggawa minal fajr. Ya sak akeh akhire kok langit tok bumi mau nggawa apa? Minal fajr. Iku Jibril mau turunno apa? Minal fajr. Satu-satunya contoh Quran turun sak kata, sak kalimat, ora kok apa? Sak kalam rak musnad sampai musnad ilah. Saya teruskan malih ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanatnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina, terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B.
Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafadz am, dan itu bahaya. Misalnya lafadz am gini, innal insana lafi khusr, semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafadz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan, alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusri. Sehingga proporsional. Apa proporsional? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel didawi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tapi kenapa Bani Israel dikhitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada? Seperti begini ya. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena gurunya. Mbah Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbah Zubair sama Said Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerso dibandingkan sama Faqih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham ya, jelas ya? Sama lah. Ketika wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel dikhitopi gitu, alami zamanihim, bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding apa? Orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira ummati. Ya jelas ya. Jadi, nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu. Bertemannya apa? Karena Rasulullah tidak punya hadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi anil Islam supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban di imanihim wa toma'an di imanihim. Tidak sing akrab sampean, oh paling untuk servis sih. Gak butuh Islami, butuh duitnya. Kan nanti terserah. Sama-sama dohir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nyontono gampang kasus wong itu. Ana wong soleh ngekeki dhuwit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Tapi nak wong dolim ngekeki dhuwit mesti pesen, mbok pesen apa ora. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afamangka namu minang kamangka nafasiko sama. Lo coba kiai sama orang fasik yo ramah yo lomo, enak menawa gelem dadi apik. Antar wong fasik yo sayang yo lomo, ben kena dadi anak buah, ben gelem ngedaro narkoba. Lomane bodoh, pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik, sing bandar narkoba memberi ben gelem dadi anak buah. Memberinya sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama. Afamangka namu minang kamangka nafasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa koyok kue terus diterjemah. Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya apa ujian masuk madrasah aliyah? Bocok orang karu-karuan paham itu. Jadi sing detail ya ngaji Quran sing detail. Jadi afamangka namu minang kamangka nafasiko. Makanya Rasulullah nanti ngendikan dan hadis ini saya pegang betul. Jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenar meskipun dohirnya salah. Terus Nabi ceritakan habrun min ahbari Bani Israel, dulu itu ada orang alim dari Bani Israel. Itu orang soleh sekali, alim sekali. Tapi ketika beliau sedekah itu dikasihkan sama maling.
Fatahaddatsan nas, orang geger, orang alim kok sedekah mbek maling. Nggak maling, Kang Ali santri ra dikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikekno lonte, dikekno wong nakal. Geger meneh. Ini orang alim kok malah ngamal ning lonte. Geger. Geger belum selesai, hari ketiga dikekno wong sugih. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte, wak kepen golek duit. Jadi wingi ku tak kei, nduk kowe wak dadi lonte golek duit iki tak kei tapi ora usah dadi lonte. Fala Allah antas taifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Beda enggak ambek wong fasik sing ngekei duit. Ayo beda ta ora? Terus yo pesantren. Terus copet itu dikasih, ditanya. Kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet golek duit. Cung ora usah nyopet ya dina iki tak kei. Biasane sedina untuk piro cung misale? Ya 500.000 wis kei 500.000 ora usah nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya B. Sing paling sinis terakhir wong sugih dikai. Wong sugih ya bingung, "Mbah ya iku lho sugih mbok kei dhuwit." Lah nganti kowe medhit, iku ora saking senenge dhuwit tak tambahi. Akhirnya isen sugih. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najran, sampai Nasara Najran sowan ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh menganalisis sesuai fahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Saya ulang lagi, tetap beda. Karena tadi, misalnya ada wong alim, soleh, terus senengannya mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus husnudon. Paling banter, sangka bodoh jadi pinter. Sangka nakal jadi solihah. Sangka kedonyan jadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba Hamdani terus ono sing diwayo. Ya tetap halal kan diwayo. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone dibak ning manakib, nenggone dibak berjanji wayamsi ma'al armalati, di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak sing mulang sampeyan, sing mulang Hamdani, sing khusnudan ku sapa? Khusnudan kebodohan. Karena terus eling dene sing ayu iki, sing elek iki. Dadi ora penting iku paham ta ora, wis penting dene apal apa? Itu kan ngeri betul. Maka ini penting saya utarakan. Jadi Allah nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangkana mu'minang kamangkana fasiko. Saya itu merasakan, saya kemarin 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas perainan. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu gak diundang. Mereka minta saya ngaji. Beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali Gus ngaji di Korea. Aku ya bilang gini. Tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai dosa. Nggih Gus, pokoke terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Bangunnya pondokku kan tutup. Kiai sewa kira. Sakulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya apa setelah saya di Korea? Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesalahan kamu terjaga. Itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz-ustadz di sana merasa nyaman. Enggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Akhirnya dikenang. Nasihat saya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya semua guru-guru terus tak ijazahi itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis, bumi di sini tuh nangis semua karena lama nggak dipakai sujud.
Padahal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea nggak ada orang Indonesia, bumi ana sing lodang. Jadi didelok malaikat kok dhuwur, ini kok lodang karena nggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000. Dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang ning Thailand, kadang ning gone. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu dincengin ngisor gitu. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena tahunya mereka ya namanya sembahyang pakai patung. Jadi betapa mereka nggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia. 49.000. Nah sekarang do bikin masjid, do apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji beb itu mau ke masjid ngelewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar. Bar itu lantai 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah Gus mau ke masjid, lantai 2 bar sudah masuk setengah. Ke masjid apa di sini aja ya? Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikawal Quran ila yaumil kiamat. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran. La yadurrukum man dhalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau ngajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah wal qawi, Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk ngajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu Ceknya Uzbek Tajikistan. Laukanu khina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi itu jenenge la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah, asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat hidayah. Dan saya itu ingin ya Quran seperti ini tuh mancep ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi eling-eling ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu enggak usah takut zaman. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang nggak ngerti Habib Mundir di era modern? Sampai Majelis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang nggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non Habaib juga banyak. Dulu ada Mbak Syafi'i, sekarang ada Pak Sukron Makmun, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhibin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Uni Soviet kayak apa dikjayanya? Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas napa? Islam. Jadi kowe ora usah kuwatir, wah iki negara Indonesia rusak tauhid kudu dihancurno. Wah, apa-apaan gak tau ngaji, yakin gak tau ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil kiamat. Jelas dawe Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil kiamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang bela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka.
Dulu ketika kita kecil, pengajian kudu lapor Polres, mau balik di data, iya bener riyen. Saniki pengajian rasa diundang polsek dorau. Bedanya kan jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan. Sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat. Tidak mungkin, mesti hebatnya wong dhisik-dhisik. Tapi agama ini dijaga Allah. Nah cara kiai-kiai sing tasawuf dhisik digawa Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki digawa mudin ya mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa agama iki wis tutup. Mergo sing gawa trimo mudin. Tapi berhubung dijaga pangeran, sing gawa rodok-rodok pidol wis tetep mlaku. Jadi Hamdani wis tetep mlaku. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat. Ini dawai kanjeng Nabi. Dawai kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawai Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menentang. Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idah tada itu. Kalau di Kudus bar bisa rame, tapi nyatanya pengajiannya Ki Saroni ya bisa rame. Artinya kebenaran itu nggak pernah kalah. Coba saya sekarang hitung saja, konser dangdut sama sholatnya Habib Syekh, pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang di bar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak banget. Artinya kebenaran itu selalu menang. Lah repotnya kadang singgo kebenaran itu hitung-hitungan. Tak rewangi ini untuk obol, itu mulai masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang. Gitu. Bang tuh paham ya, orang saya tersinggung ya biasa wae saya. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang nggak menarik itu sebetulnya. Kok menarik piye dong? Kiai ini wis lanang, jenggoten, brewoken, anak dulu artis kan karuan, sing disawang ngayu. Lagi misalnya Khadruwan sing Hamdani Ali wis delok kok ngaji gini iki nguri delok Hamdani itu untuk apa ya? Tapi yang menarik wae. Ya coba Vatikan, saya punya temen itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, orang Eropa itu cantik-cantik cek katokan cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong brewok cobaan. Tapi wong mukjizat. Iku wong ya wedan tenan mara Ka'bah. Edan seneng banget, ora edan basa Jawa, basa Arab. Cara wong Jawa nak darani seneng banget iku basa apa? Coba. Justru itu ketok mukjizate Ka'bah. Lah ya kalau orang ke Vatikan kan menarik wajar kan akeh wong ayu, sungainya indah. Mara Ka'bah saja. Terus kotak ireng pisan. Terus ngono wong Arab-Arab. Wotok-kotok kadang dituwakoi. Wah, tapi wong Ka'bah iku keramat. Daya tariknya ya luar. Lu umpama nuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik enggak? Coba sama jawab. Justru iku keramate. Kiai yang ngono wis watuk nak mulang ra enak. Wadang mulang saking sepuh ngidang itu. Tapi sing ngaji yo wae. Ana canom wis jaga penampilan, jaga image, berhubung niate rapati ikhlas. Lah wong yo ora seneng. Daga wong itu. Dadi pancen agama iku mesti iso jaga agama mau ikhlas kok mun ngandel kula. Karena wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Dilatih. Carane ikhlas piye Gus? Aku dhewe latihan kok takoki. Tapi sementing yo cuma latihanku wis suwe. Dadi kemungkinan wis sukses. Jadi mungkin Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi azzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi azzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi azzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma iftah alaina wal khair wa bil barakah wa bil ni'mah wa bil rizqi wa bil quwwati wa bil sehat wa bil salamah wa bil jannah. Allahumma bina min kulli bala'i dunya wa dabil akhirah wa sarif anna bi'aqil Qur'anil azim
ونبيك الكريم صار الدنيا شر الآخرة غفر لهم لنا لهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من نور بسر وشيره في خلق عيون ناظر وقلوب الحاسدين وباق كما أهويت روحا بالجسد إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله لا إله إلا أنت أسألك أن قلبي بالنور هدايتك